Ya, film Sang Kiai ini menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia, ya, yang memorak-porandakan keadaan masyarakat pribumi pada saat itu, dan membuat Nusantara semakin tercekik akan kemiskinan, ya. Nah, Jepang mengambil banyak jalan untuk menarik simpati rakyat. Nah, salah satunya dengan jalan agama. Nah, di film ini adalah sebuah kisah dari seorang pemuka agama, tokoh besar ya, yang disegani dan memiliki banyak pengikut, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, dan organisasi Nahdlatul Ulama. Kenapa Yai turun tangan sendiri memanen sawah-yai? Yai kan bisa saja menyuruh Pulau atau para santri yang lain untuk membantu para petani di sana. Dengan membantu para petani, kita bisa merasakan jerih payah mereka. Dengan begitu, kita bisa menghargai nasi yang mereka makan. Awal kedatangan Jepang nih disambut dengan antusiasme ya dan kebahagiaan yang tinggi dari rakyat karena dianggap telah membebaskan Indonesia dari belenggu Belanda. Nah, namun seiring berjalannya waktu, Jepang mulai menunjukkan sifat tamaknya nih yang berambisi untuk menguasai kekayaan alam Nusantara. Nah, hingga pada suatu ketika Kiai dituduh, nah ini kutipannya, telah menghasut nih rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir, nah, yang mengakibatkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditangkap oleh Jepang. Apa begini cara tuan-tuan bertamu di rumah orang? Oi, anta si Masari kah? Ya, saya Hasyim Asy'ari. Jangan. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak Tuan Kiai. Jangan lupa. Omaega, cukir kojo deh bodoh amat. Cukir. Sora, cukir kojo dah. Sora nih, saya kira yo kinji. Sora wa, ware-ware nih taisuru bodoh dah. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir. Tapi saya tidak akan mau melakukan sikire karena itu hukumnya haram. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, beliau dipaksa menandatangani perjanjian untuk bersedia melakukan seikere. Nah, seikere ini dari bahasa Jepang itu upacara tentara Jepang untuk menyembah dewa matahari ya. Nah, jadi Kiai Haji Hasyim disuruh untuk melakukan hal tersebut. Nah, namun beliau dengan keras menolak. Nah, melihat Kiai mendapatkan perlakuan yang kejam dari Jepang, jadi santri Tebu Ireng itu berbondong-bondong mendatangi markas Jepang. Nah, walau tidak memperoleh hasil yang nyata karena Jepang pada saat itu terdesak hingga akhirnya memutuskan untuk memindahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ke Mojokerto. Sosio.
Kemudian Wahid Hashim bersama para tokoh agama menempuh jalan diplomasi. Nah, mereka mengadakan pertemuan, membahas strategi untuk melawan Jepang dan berpura-pura mendukung, mendukung Jepang dan memanfaatkan fasilitas dari Jepang. Serta pada saat itu membentuk panitia pembelaan ya ulama NU yang ditangkap Jepang. Nah, dengan dibantu Hamid Ono ya, para petinggi Jepang itu memutuskan untuk melepaskan semua kiai yang ditawan. Nah, pada 7 Desember 1942 di Batavia itu Jepang mengumpulkan seluruh kiai di Jawa ya Pak, hingga pada Oktober 1943 Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Ki Hashim Asy'ari. Nah, Jepang meminta Masyumi untuk membuat khutbah propaganda nih, dengan anjuran memperbanyak hasil bumi yang disampaikan saat sembahyang pada hari Jumat dengan menyentil ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan simpati dari rakyat. Nah, seperti yang di awal tadi disampaikan bahwa Jepang melakukan propaganda melalui agama gitu ya. Nah, kebijakan Jepang untuk menambah hasil bumi ini menuai protes dari berbagai kalangan. Nah, pasalnya hasil bumi yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat itu justru harus disetor kepada Jepang. Nah, jadi beberapa kalangan melakukan aksi. Ini salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan tindakannya sehingga Jepang akhirnya memenggal Kiai Haji Zainal Mustafa nih di depan umum nih. Agar apa? Agar supaya rakyat merasa takut dan tunduk terhadap Jepang. Nah, tokoh Harun merasa Kiai Haji Hashim Asy'ari telah berbeda nih. Masyarakat beranggapan bahwa Masyumi telah berpihak kepada Jepang karena membiarkan peristiwa pemenggalan tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 itu Jepang menyatakan kalah dari sekutu ya. Nah, keberadaan Jepang semakin melemah, kemudian rakyat Indonesia semakin bersatu dan para tokoh nasional selalu memikirkan gerakan yang akan dilakukan ke depannya. Nah, itu dikumandangkan 3 hari 3 hari kemudian ya. Bung Tomo ikut menyuarakan juga nih di depan rakyat Surabaya dengan selalu menyebut kebesaran Allah. Nah, jadi di film ini diakhiri dengan meninggalnya Kiai Haji Hashim Asy'ari ya, di saat nasihat beliau begitu dibutuhkan oleh tokoh. Nah, kemudian kematian Kiai Haji Hashim Asy'ari ini menjadi duka yang mendalam ya, tidak hanya untuk keluarganya juga, namun juga untuk seluruh santri dan juga seluruh kalangan masyarakat.